Presiden Jokowi sampaikan 2023 bakal jadi tahun gelap untuk semua negara. Jadi kalau bicara subsidi harus naik, maka ada anggaran lain di APBN itu, mata anggaran lain yang harus dikurangi. Tapi saya kira pemerintah ini dan Menteri Keuangannya itu kalau zaman SBY kan sama dengan zaman Jokowi sekarang. Pembuatan regulasi ini sangat tidak independen. Regulasi dalam sistem kapitalisme, ternyata bukan hanya Indonesia. Saya kemarin baca buku Understanding Capitalism, itu memang di negara-negara kapitalisme itu ada kecenderungan para pebisnis, para pengusaha itu berupaya agar regulasi itu selalu berpihak kepada mereka. Nah, maksud saya, selama eksistensi pasar future trading ini, pasar komoditas atau pasar berjangka ini eksis, maka selama itu pula ya harga komoditas ini akan sangat fluktuatif ya, dan jauh daripada sektor ini. Kalau memang ada peraturan tentang PLU, buru-burulah terapkan dan konsisten dijalankan dan tunjukkan bahwa negara ini berdaulat lewat pemerintahan Jokowi yang ada sekarang. Jangan untuk menerapkan itu saja tidak berdaya. Presiden Jokowi meminta masyarakat berhati-hati mulai saat ini. Dia menyatakan tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun gelap akibat krisis ekonomi, pangan, hingga energi akibat pandemi COVID-19 dan perang antara Rusia-Ukraina. Jokowi mengaku mendapatkan prediksi itu setelah mengobrol dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa, International Monetary Fund, hingga Kepala Negara G7. Jokowi menyatakan mendapatkan kabar dari Bank Dunia akan ada 66 negara yang ambruk akibat kondisi ekonomi yang buruk. Angka itu, kata Jokowi, awalnya hanya 9 negara, kemudian bertambah 25 negara, 42 negara hingga menjadi 66 negara. Lebih lanjut, Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi di beberapa negara besar seperti Singapura, Eropa, Australia hingga Amerika anjlok. Namun, turunannya pendapatan masyarakat itu justru diimbangi dengan kenaikan harga barang dan inflasi. Jokowi bahkan menyebut kondisi ekonomi dunia saat ini sudah pada tahap mengerikan. Untuk di Indonesia, Jokowi menyebut pemerintah berusaha mengendalikan harga BBM agar inflasi tidak terjadi. Namun, konsekuensi dari tindakan tersebut membuat subsidi yang dikucurkan pemerintah menjadi membengkak. Masalah krisis pangan dan energi tersebut harus dilontarkan Jokowi dalam berbagai forum. Sebelumnya, hal serupa juga diungkap pada pertemuan dengan sejumlah relawan yang pernah mendukungnya pada Pilpres 2019 dan 2024. Soal krisis pangan, Presiden Jokowi juga sempat meminta para menterinya untuk terus menggenjot produksi bahan pangan alternatif. Salah satunya adalah sorghum. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan Jokowi meminta dibuatkan roadmap untuk peningkatan produksi sorghum. Presiden Joko Widodo memperkirakan ratusan juta orang akan kelaparan dan mengalami kekurangan makan takut akibat krisis pangan yang disebabkan terhambatnya rantai produksi akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Berbicara dalam zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka, Jokowi menyebut perkiraan tersebut lebih buruk dari proyeksi sebelumnya yang menyatakan 330 juta orang terancam kelaparan dan kekurangan makan laut. Pernyataan Jokowi ini keluar setelah mengetahui fenomena kenaikan harga pangan dunia. Salah satunya adalah komoditas gandum yang mengalami kenaikan 30 hingga 40% imbas dari perang. Jokowi kemudian menceritakan pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky mengaku memiliki stok gandum sebanyak 22 juta ton. Usai bertemu dengan Zelensky, Jokowi lantas bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat berbincang dengan Jokowi, Putin mengaku memiliki stok gandum sebanyak 130 juta ton yang tidak bisa dikirim karena berbagai sanksi imbas invasi ke Ukraina. Menurut pengakuan Rudy Samin, sembako Banpres yang dipendam itu jumlahnya bukan satu, namun patut diduga satu kontainer. Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa sembako-sembako yang dikubur di situ sudah membusuk dan menimbulkan aroma yang cukup menyengat, bentuknya berupa beras. Ada temuan masih berada dalam satu karung. Rudy merasa yakin jika itu adalah sembako bantuan presiden karena ada labelnya. Bahkan, lanjut Rudy Samin, hal itu diperkuat dengan pernyataan orang kepresidenan yang sudah turun langsung ke lokasi kejadian. Rocky Gerung sebut kapasitas birokrasi kabinet presiden dan para penegak hukum sangat rapuh lantaran kecolongan atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi alias Apeng.
Seperti yang diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Bupati Kabupaten Indragiri, Raja Tamsir Rahman, dan bos PT Duta Palma Group, Apeng, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Menjadi korupsi terbesar sepanjang sejarah dengan merugikan negara, yaitu 78 triliun rupiah, Rocky Gerung menilai bahwa itu memang sangat fantastis. Menurutnya, bisa saja masih ada korupsi yang lebih besar lagi di belakang kasus Apeng. Tidak dipungkiri, Rocky Gerung bahwa di era masa pemerintahan Presiden Jokowi, korupsi seperti dibiarkan saja. Apalagi menurutnya Apeng mengintai dengan benar dalam artian bisa membuat kalkulasi ekonomi politik yang tepat. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebutkan bahwa ide dari Apeng untuk melakukan korupsi besar karena kemampuannya melihat buruknya birokrasi, kabinet, dan pengawasan dari pemerintah. Kendati demikian, ia menilai meskipun kita ingin marah karena tindakan Apeng, tapi perlu juga untuk mengoreksi diri sendiri. Presiden Jokowi menyampaikan kabar mengerikan bahwa dunia saat ini dalam posisi yang tidak baik. Maka itu, mantan Gubernur DKI Jakarta meminta seluruh rakyat Indonesia untuk banyak berdoa. Mantan Wali Kota Solo dua periode ini mencontohkan dampak terdekat dari perang Ukraina dengan Rusia yang membawa masalah pangan di berbagai benua. Ukraina yang merupakan pengimpor gandum tidak bisa mengekspor barang pangannya akibat perang dengan Rusia. Di Rusia, lanjut Jokowi, dirinya juga menerima kabar yang sama dari Presiden Vladimir Putin. Presiden Jokowi menyebutkan beberapa negara yang tidak kuat ambruk karena sudah tidak memiliki uang. Kepala negara memprediksi 6 bulan ke depan 800 juta orang akan kelaparan. Kelaparan takut karena tidak ada yang dimakan. Oleh karena itu, Jokowi menilai negara kecil maupun besar mengalami hal yang sama sehingga muncul krisis ketiga. Demikian hal itu disampaikan Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis saat melakukan pengecekan ke lokasi, Rabu 3 Agustus 2022. Data soal 3,4 ton beras yang dipendam itu didapat polisi dari pihak JNE. Auliansyah belum bisa memastikan apakah ada barang lain selain beras yang terpendam di lahan tersebut. Kekinian pihaknya tengah memintai keterangan ahli guna memastikan hal tersebut. Peristiwa itu berawal dari kecurigaan seorang warga bernama Rudi Samin yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan tersebut. Rudi mengaku mendapat laporan dari salah satu rekannya yang bekerja di JNE. Berakar dari rasa penasaran tersebut, Rudi Samin kemudian melakukan penelusuran informasi itu dengan menggali sebagian lahan. Kemudian Rudi Samin teringat seseorang berinisial S yang juga pernah bekerja di gudang JNE cabang Depok itu. Rudi Samin mengatakan S adalah mantan pekerja JNE yang sempat ia tolong karena pernah dituduh mencuri. Menurut pengakuan Rudi Samin, sembako ban pres yang dipendam itu jumlahnya bukan satu, namun patut diduga satu kontainer.